Shalom, saya Franky Estefanus Pontororing, mahasiswa semester 2 program studi pendidikan agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Gereja oleh dosen pengampu mata kuliah Marde Stanley Christian Mwamikere. Pada video ini saya akan membahas perjalanan gereja mula-mula dari konteks kelahirannya, pengaruh dunia sekitarnya, dan tantangan yang dihadapinya, hingga bagaimana ajaran Kristen akhirnya dibukukan dan gereja membangun strukturnya sendiri. Gereja mula-mula adalah komunitas umat Kristen yang pertama kali berkumpul di Yerusalem, tidak lama setelah Yesus naik ke surga. Mereka bukan hanya sekedar kumpulan orang yang beribadah bersama, melainkan sebuah komunitas dengan tujuan yang jelas, menjadi saksi keselamatan melalui Yesus Kristus ke seluruh dunia, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Allah sendiri. Gereja pada masa ini memiliki peran yang sangat penting. Mereka mengajarkan ajaran Kristus kepada para pengikutnya, sekaligus memberikan perlindungan rohani dan sosial di tengah dunia yang penuh tekanan. Gereja mula-mula muncul dan berkembang pada abad pertama Masehi. Namun yang menarik, perkembangan gereja ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa itu. Untuk memahami bagaimana gereja bisa bertumbuh sedemikian pesat, kita perlu memahami dunia tempat ia lahir terlebih dahulu. Konteks Yudaisme abad pertama. Titik awal kita adalah dunia Yudaisme abad pertama. Ini adalah latar belakang yang sangat penting untuk memahami kehidupan pelayanan Yesus Kristus, sekaligus lahirnya gereja mula-mula seperti yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Secara politik, bangsa Yahudi pada masa itu hidup di bawah kekuasaan Romawi. Pemerintahan Romawi kerap menimbulkan ketegangan, terutama karena beban pajak yang tinggi dan campur tangan mereka dalam urusan keagamaan Yahudi. Kondisi inilah yang membuat bangsa Yahudi semakin merindukan kedatangan Sang Mesias, sosok yang mereka percaya akan membebaskan mereka dari penjajahan. Dari sisi kehidupan keagamaan, masyarakat Yahudi berpusat pada 3 hal utama: hukum Taurat, kitab suci, dan sinagoge. Pusat ibadah utama mereka adalah Bait Suci kedua atau Second Temple di Yerusalem, tempat dilaksanakannya korban dan perayaan hari raya. Selain itu, sinagoge berfungsi sebagai tempat membaca kitab suci, berdoa, dan belajar Taurat. Hukum Taurat sendiri mengatur hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari aturan makan, hari Sabat, hingga hubungan sosial antar warga. Yudaisme abad pertama juga tidak monolitik. Adanya beberapa kelompok besar dengan pandangan berbeda-beda, yaitu kaum Farisi, kaum Saduki, kelompok SNS, dan kaum Zealot. Keberagaman kelompok inilah yang turut mewarnai dinamika sosial keagamaan yang dihadapi oleh Yesus dan kemudian oleh gereja. Dunia Helenistik dan Romawi. Selain Yudaisme, ada 2 kekuatan besar yang membentuk dunia tempat gereja mula-mula lahir, yaitu dunia Helenistik dan dunia Romawi. Dunia Helenistik adalah dunia yang dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani setelah penaklukan wilayah-wilayah timur oleh Alexander Agung pada abad ke-4 sebelum Masehi, setelah kematiannya. Kebudayaan Yunani menyebar luas ke berbagai wilayah, termasuk Mesir, Syria, Asia Kecil, dan Palestina. Warisan budaya inilah yang kemudian menjadi latar belakang penting bagi penyebaran Injil di kemudian hari. Ciri-ciri dunia Helenistik. Ada beberapa ciri khas dunia Helenistik yang sangat mempengaruhi perkembangan gereja mula-mula. Yang pertama, penggunaan bahasa Yunani sebagai bahasa umum atau bahasa pergaulan antar bangsa. Yang kedua, terjadinya perpaduan budaya timur dan barat. Yang ketiga, berkembangnya filsafat Yunani yang mendorong manusia mencari kebenaran secara rasional. Yang keempat, munculnya terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Yunani yang kelak sangat membantu penyebaran ajaran kekristenan. Dan yang kelima, secara keseluruhan, dunia Helenistik memberikan pengaruh besar terhadap cara gereja mula-mula berkomunikasi dan menyebarkan ajarannya.
Selain dunia Helenistik, kekuasaan Romawi juga menjadi bagian penting dari panggung sejarah kelahiran gereja. Pada abad pertama Masehi, seluruh wilayah Palestina berada dalam kekuasaan Kaisaran Romawi. Kekaisaran ini merupakan kekuatan politik terbesar pada masanya. Pemerintahan Romawi dikenal kuat, teratur, dan memiliki sistem hukum yang jelas. Pada masa kelahiran Yesus, kaisar yang memerintah adalah Kaisar Agustus. Namun, perjalanan gereja mula-mula tidak selalu mulus. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero menjadi penganiayaan terbesar terhadap orang-orang Kristen. Dunia Romawi memiliki beberapa ciri khas yang justru turut membentuk jalan bagi penyebaran Injil, yaitu adanya Pax Romana atau masa damai Romawi, sistem jalan raya Romawi yang luas dan terhubung, sistem hukum Romawi yang berlaku di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, serta keanekaragaman agama yang hidup berdampingan di dalamnya. Pengaruh Helenistik dan Romawi terhadap gereja. Sekarang mari kita lihat bagaimana kedua dunia besar, Helenistik dan Romawi secara konkret mempengaruhi pertumbuhan gereja mula-mula. Bahasa Yunani memudahkan komunikasi antar bangsa sehingga Injil dapat dipahami oleh berbagai suku dan bangsa. Pax Romana memberikan keamanan bagi para pengikut Kristus untuk melakukan perjalanan. Jalan-jalan Romawi yang terbangun dengan baik memudahkan perjalanan misi para rasul. Kota-kota besar menjadi pusat penyebaran Injil yang strategis. Filsafat Yunani membuat banyak orang tertarik untuk mencari kebenaran rohani yang lebih dalam. Namun, tidak semuanya menguntungkan. Keanekaragaman agama di satu sisi membuka kesempatan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan penganiayaan terhadap orang Kristen. Begitu pula sistem hukum Romawi yang terkadang melindungi orang Kristen, namun di lain waktu justru digunakan untuk menghukum mereka. Penganiayaan dan pertumbuhan gereja. Sejak awal berdirinya, gereja mula-mula tidak lepas dari penolakan dan penganiayaan dari berbagai pihak. Penganiayaan ini datang dari dua arah utama, yaitu pemimpin-pemimpin Yahudi dan dari Kekaisaran Romawi sendiri. Penganiayaan yang dialami justru tidak melemahkan gereja, melainkan membawa dampak yang sebaliknya. Penganiayaan yang mendorong penyebaran Injil semakin luas karena orang-orang Kristen tersebar, justru membawa serta iman mereka ke tempat-tempat yang baru. Setelah itu, jumlah orang percaya justru terus bertambah, dan iman jemaat semakin dikuatkan di tengah tekanan yang mereka hadapi. Dari sini kita belajar bahwa tantangan dan tekanan ahli-ahli menghancurkan komunitas iman ini justru menjadi sarana pemurnian dan penguatan bagi gereja mula-mula. Peran para rasul. Di tengah berbagai tantangan tersebut, para rasul memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan gereja. Salah satu tokoh yang paling menonjol adalah Rasul Paulus yang melakukan perjalanan misi ke banyak wilayah seperti Asia Kecil dan Yunani untuk memberitakan dan mendirikan jemaat-jemaat baru. Melalui perjalanan rasul inilah, gereja mula-mula berkembang dari sebuah komunitas kecil di Yerusalem menjadi gerakan iman yang menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Romawi. Pembentukan, kanon, dan struktur awal gereja. Selain berkembang secara geografis, gereja mula-mula juga mengalami proses penting dalam membantu kitab sucinya, yaitu proses pembentukan kanon. Istilah kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti ukuran, aturan, atau standar. Dalam konteks kekristenan, kanon menunjuk pada kumpulan kitab yang diakui oleh gereja sebagai firman Allah yang memiliki otoritas dalam iman dan kehidupan orang percaya. Kanon Alkitab terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terlebih dahulu diakui oleh bangsa Yahudi sebagai kitab suci. Sementara Perjanjian Baru terbentuk melalui proses yang panjang di dalam gereja mula-mula, berlangsung secara bertahap dari abad pertama hingga abad ke-4. Proses ini dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah masa para rasul sekitar tahun 30 sampai 100 Masehi.
Pada masa ini, para rasul dan murid-murid mereka menuliskan kitab-kitab dan kemudian menjadi perjanjian baru, seperti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Tulisan-tulisan ini dibacakan dalam ibadah dan diedarkan ke berbagai jemaat. Tahap yang kedua adalah abad kedua sekitar tahun 100 sampai tahun 200 Masehi. Pada masa ini muncul banyak tulisan yang mengaku berasal dari para rasul, namun tidak semuanya benar. Beberapa peristiwa penting terjadi pada masa ini, yaitu munculnya ajaran Gnostik, kanon Markion, dan gerakan Montaisme, yang semuanya mendorong gereja untuk semakin serius menentukan kitab-kitab mana yang benar. Tahap yang ketiga adalah abad ketiga hingga keempat, sekitar tahun 200 sampai 400 Masehi. Pada masa ini, gereja semakin mencapai kesepakatan tentang kitab-kitab perjanjian baru. Tokoh-tokoh penting seperti Origen membuat daftar kitab yang diakui oleh gereja, sementara Eusebius dan Kaisaria mencatat kitab-kitab yang diterima oleh gereja. Beberapa peristiwa penting menandai tahap ini yaitu surat Paskah Athanasius pada tahun 367 Masehi, Konsili Hippo pada tahun 393 Masehi, dan Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Dalam menentukan kitab mana yang layak masuk kanon, gereja menggunakan 4 kriteria utama, yaitu apostolik, yang artinya berasal atau terkait langsung dengan para rasul, kesesuaian ajaran dengan iman yang telah diwariskan, penggunaan yang luas di berbagai jemaat, dan kesaksian Roh Kudus yang dirasakan oleh jemaat. Struktur awal gereja. Seiring dengan pembentukan kanon, gereja juga membangun struktur kepemimpinannya sendiri yang berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pada masa para rasul dan perjanjian baru, kita menemukan beberapa jabatan penting. Ada rasul, yaitu saksi kebangkitan Kristus sekaligus pemimpin utama gereja, seperti Petrus, Yohanes, dan Paulus. Ada penatua, dalam bahasa Yunani disebut sebagai presbyteros, yang bertugas memimpin jemaat lokal dan mengembalakan umat. Dan ada diaken yang melayani kebutuhan praktis seperti pelayanan sosial, membantu jemaat, serta mendukung pelayanan rohani. Masuk abad yang kedua, setelah para rasul wafat, gereja memerlukan struktur yang lebih jelas untuk menjaga kesatuannya. Mulai berkembanglah sistem 3 jabatan, yaitu uskup atau episkopos, penatua atau presbyteros, dan diaken atau diakonos. Tokoh penting yang menjelaskan struktur ini adalah Ignatius dari Antioquia. Struktur ini dibangun dengan tujuan yang jelas, menjaga ajaran yang benar, melawan ajaran-ajaran sesat, serta memelihara kesatuan gereja. Secara umum, fungsi struktur gereja ini mencangkup mengajarkan iman Kristen, mengembalakan umat, mengatur kehidupan gereja, melawan ajaran sesat, serta kemurnian kitab suci. Dari seluruh perjalanan yang telah kita telusuri, kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Akhirnya gereja mula-mula tidak terjadi secara terpisah dari dunia sekitarnya, melainkan berada dalam konteks sejarah yang kompleks dan saling terkait. Dunia Helenistik menyediakan bahasa dan budaya yang mempermudah penyebaran Injil. Kekuasaan Romawi menyediakan stabilitas politik dan sarana komunikasi berupa jalan dan hukum. Yudaisme menyediakan dasar religius yang menjadi akar iman Kristen. Sementara itu, pembentukan kanon dan struktur gereja memastikan bahwa ajaran Kristen tetap terpelihara secara murni dan dapat terus berkembang hingga ke seluruh dunia. Gereja mula-mula mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati dapat bertumbuh justru di tengah tantangan, dan bahwa Tuhan bekerja melalui peristiwa sejarah sekecil apapun itu untuk menggenapi rencananya.